wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Dini Silva Amelia, Saya Alvina Damayanti. Saya Luna Nirmala Prameswari. Kami di sini akan menjelaskan tentang akuntansi aset lancar satuan kerja. Akuntansi kas satuan kerja. 1. Klasifikasi kas dan setara kas. Berdasarkan PSAP nomor 1 tentang pengujian laporan keuangan, kas adalah uang tunai dan saldo simpan di bank yang di setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat liquid, yang siap dicairkan atau dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai signifikan. Kas pemerintah dalam pengelolaan bendahara umum negara. Kas merupakan rekening khusus untuk keperluan tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya, rekening khusus untuk menampung penarikan di muka pinjaman dan hibah luar negeri. Kas pemerintah daerah. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah berupa rupiah dan valuta asing. Pengelola uang daerah terdiri atas 1. Bendahara umum daerah. 2. Bendahara penerimaan. 3. Bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas terdiri atas saldo rekening pada bank untuk menampung penerimaan dan pengeluaran, serta kas berupa surat utang negara atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah. Kas pemerintah yang dilakukan selain bendahara umum negara atau daerah meliputi 1. Kas di bendahara penerimaan. 2. Kas di bendahara pengeluaran. 3. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. 4. Kas di badan layanan umum atau badan umum daerah. Pengukuran dan pengakuan. Pengukuran kas dan setara kas. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dan dengan andal, diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Artinya dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima atau dikeluarkan atau dibayarkan. Dan setara kas. Transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas meliputi transaksi pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Transaksi pendapatan dapat bersumber dari 1. Pemerintah pusat, yaitu pendapatan negara. Contohnya, penerimaan perpajakan, penerimaan negara, bukan pajak, hibah. 2. Pemerintah daerah, yaitu pendapatan daerah. Contohnya, pendapatan asli daerah, pendapatan daerah yang sah. Transaksi penerimaan pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembayaran adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah. Contohnya, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penjualan investasi permanen lain. Transaksi penerimaan transfer. Penerimaan transfer termasuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan. Contoh, penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau provinsi. Transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Penerimaan negara atau daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga. Transaksi pengeluaran kas. Transaksi belanja negara atau daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana
catatan dalam rekening kas dan catatan bank untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank, tetapi belum dicatat pada akuntansi pemerintah atau sebaliknya. Perbedaan catatan dari bank dengan catatan oleh entitas pemerintah, yaitu transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah tetapi belum dilaporkan oleh pihak bank dan belum dicatat pada rekening koran. Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank tetapi belum dicatat oleh entitas pemerintah. Kesalahan pencatatan oleh entitas pemerintah atau pihak bank. Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai yang ada pada tanggal tertentu. Pelurusan dapat memberi informasi penyebab selisih kas yang meliputi hal-hal berikut. 1. Kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang maupun lebih. 2. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah. 3. Penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasikan secara pasti. 5. Pihak yang terkait dengan akuntansi kas satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi kas dan setara kas pada SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau BPK SKPD. Tugasnya adalah 1. Mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal. 2. Memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar tiap rekening. 3. Membuat laporan keuangan yang terdiri atas LRA, LO, LPE, dan CALK. Selanjutnya ada bendahara penerimaan SKPD. Tugasnya adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan kas dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke BPK SKPD. Selanjutnya ada bendahara pengeluaran SKPD. Tugasnya adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran kas dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke BPK SKPD. Selanjutnya ada pengguna anggaran atau PA. Tugasnya adalah menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan ke dalam proses penggabungan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi BPKD kepada BPK-BPKD dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD. Tugasnya adalah menandatangani laporan keuangan BPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi BPKD atau BPK-BPKD dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab BPKD. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada BPKD antara lain sebagai berikut. Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD atau BPK-BPKD. Tugasnya adalah mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum, memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar masing-masing rekening, membuat laporan keuangan yang terdiri atas LRA, LPE, LAK, dan CALK. Selanjutnya ada bendahara penerimaan BPKD. Tugasnya adalah menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan yang terkait proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi BPKD atau BPK-BPKD. Adapun bendahara pengeluaran BPKD, tugasnya adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi kas dan setara kas ke fungsi akuntansi BPKD atau BPK-BPKD. 6. Penyajian kas dan setara kas di neraca. Ada aset lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi saldo kas pada BUN atau BUD, saldo kas pada bendahara, kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari usia persediaan, kas di badan layanan umum, dan setara kas. Apabila uang tersebut merupakan hak milik pemerintah dan telah melalui mekanisme APBN atau APBD, uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL atau silpa pada entitas pelaporan. Apabila uang tersebut dikuasai pemerintah dan merupakan hak milik pemerintah, tetapi pada saat pelaporan belum memenuhi kriteria melalui mekanisme APBN atau APBD, uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas dengan
akun pasangan ekuitas dana lancar selain SAL atau Silva. Contoh, kas di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan. Jika uang tersebut belum atau tidak memenuhi kriteria pengakuan hak pemerintah dan belum melalui mekanisme APBN atau APBD, uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun lawan berupa hal-hal sebagai berikut. Pendapatan yang ditangguhkan yaitu penerimaan yang belum menjadi pendapatan negara, contoh penerimaan migas. Uang kepada pihak ketiga yaitu uang yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah tetapi uang tersebut merupakan hak milik pihak ketiga. Adapun aset non lancar, uang yang disajikan pada aset non lancar merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Uang tersebut diklarifikasikan dalam kelompok aset non lancar sehingga disajikan secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar. Contoh format penyajian uang dalam neraca pada kelompok aset lancar dan aset non lancar adalah sebagai berikut. B. Akuntansi piutang satuan kerja. Piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pendapatan pemerintah pusat meliputi hal sebagai berikut. Pajak dalam negeri, pajak penghasilan migas. Semua perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang minyak bumi dan gas harus mendapatkan izin dari Pertamina. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang tidak langsung dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak ataupun pemanfaatan jasa kena pajak. Pengenaan pajak pertambahan nilai akan dibebankan kepada konsumen akhir yang harus dibayarkan setiap pengenaan PPN tersebut. Terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan pajak masukan yang berkaitan dengan penggandaan barang kena pajak. Selanjutnya ada cukai atas barang kena pajak. Cukai atas barang kena pajak adalah pungutan negara yang harus dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan, yang disebut barang kena cukai atau BKC. Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang bea cukai. Adapun pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya. Pajak terutang ditentukan oleh objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. PBB terbagi dalam beberapa sektor yaitu sektor perkotaan, perdesaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan migas dan pertambangan umum. BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan per 1 Januari telah dialihkan administrasinya dari pajak pemerintah pusat menjadi pajak daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak penghasilan non-migas. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, contoh gaji honorarium notaris. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak atau harta tidak bergerak serta bunga dividen, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha. 4. Penghasilan lain-lain seperti pembahasan utang, hadiah. Selanjutnya, pajak lainnya. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos pajak lainnya adalah penerimaan bea materai. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang materai. Contoh dokumen yang dikenakan bea materai: surat-surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang bertujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
akta-akta notaris, akte-akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Surat berharga seperti wesel, promes, dan askep. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, contohnya surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Selanjutnya ada pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk. Penerimaan yang tercantum dalam pos bea masuk pada APBN adalah penerimaan yang berasal dari pembayaran bea masuk oleh para importir sehubungan dengan kegiatan masuknya barang ke dalam daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, yang dimaksud sebagai daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Pajak ekspor. Penerimaan yang tercantum dalam pos pajak ekspor pada APBN adalah penerimaan sebagai hasil pungutan pajak yang dikenakan atas ekspor beberapa komoditi tertentu. Ada piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, surplus Bank Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas. Penerimaan sumber daya alam adalah penerimaan pemerintah di sektor minyak bumi dan gas alam yang dihasilkan sesuai dengan isi perjanjian atau kontraknya dengan Pertamina, yang besar kecilnya dipengaruhi oleh harga rata-rata minyak di pasar internasional. Penerimaan sumber daya alam lainnya. Penerimaan sumber daya alam lainnya adalah bagian negara dari penerimaan sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan. Bagian pemerintah atas laba BUMN. Penerimaan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham badan usaha milik negara. Imbalan ini disebut sebagai Return of Equity atau ROE. Surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia merupakan jumlah surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi jumlah tertentu 30% yang ditunjukkan untuk dana cadangan umum sebagai penambah modal, sehingga rasio jumlah modal mencapai 10% terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia. Penerimaan negara bukan pajak lainnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu penerimaan bersifat umum. Penerimaan bersifat umum yaitu yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas kementerian lembaga. Contohnya penjualan barang-barang yang lebih atau rusak dan tidak dipakai, penerimaan sewa, dan jasa gedung. Penerimaan yang bersifat fungsional. Penerimaan bersifat fungsional adalah penerimaan PNBP yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Statker, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat. Selanjutnya ada pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Pendapatan BLU adalah PNB yang dipungut oleh instansi pemerintah atau produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 3. Piutang pendapatan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Piutang pajak daerah tingkat provinsi. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak provinsi beserta tarif setinggi-tingginya antara lain sebagai berikut. 1. Pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak kendaraan di atas air PKA, pajaknya 5%. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor, pajaknya 5%. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajaknya 5%. 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air
di bawah tanah dan air permukaan pajaknya 20%. B. Pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota beserta tarif setinggi-tingginya antara lain sebagai berikut. 1. Pajak hotel. Pajak hotel meliputi pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel atau fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya. Pajak hotel sebesar 10%. 2. Pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran pajak restoran sebesar 10%. 3. Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran pajak hiburan sebesar 35%. Pajak reklame. Pajak reklame dikenakan pada benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan cara ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum. Pajak reklame sebesar 25%. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan sebesar 10%. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 4. Piutang retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah yaitu 1. Jasa umum. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua, pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah diperoleh dari lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yaitu jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan kerugian daerah, penerimaan komisi, rabat, potongan, atau klaim sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Kemudian, keuntungan sanksi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan kepelatihan, kemudian pendapatan dari Badan Pelayanan Umum Daerah. Bahkan, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas bagian laba badan usaha milik daerah dan hasil kerja sama dengan pihak kerja. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah diperinci menurut objek pendapatan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah BUMD. Kemudian badan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara BUMN. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 5. Piutang transfer atau dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan
Pembangunan atau PBB. PBB dibagi menjadi imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Bagian daerah dari pajak penghasilan atau PPH, bagian daerah dari penerimaan PPH pasal 25 atau 29 dan PPH pasal 21 sebesar 20%. Dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten atau kota dan 40% untuk provinsi dan dilaksanakan secara triwulan. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, penerimaan iuran hak pengusahaan hutan atau IHPH, penerimaan provinsi sumber daya hutan atau PSDH, penerimaan dari negara sumber daya alam sektor pertambangan umum, penerimaan iuran tetap atau land rent. Seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum serta eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi atau royalty, iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan, eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya, serta hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri atas penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Bagian daerah dari penerimaan negara di sektor perikanan dibandingkan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan dan gas alam di wilayah daerah terkait setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dan gas alam terdiri atas penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah. Penerimaan negara dari pertambangan gas alam dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk pemerintah daerah. Bagian daerah dari pertambangan minyak bumi dibagi menjadi 3% untuk provinsi yang bersangkutan, 6% untuk kabupaten atau kota penghasil, 6% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi yang sama besar. Bagian daerah dari pertambangan gas alam dibagi menjadi 6% untuk provinsi yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten atau kota penghasil, 12% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan yang dibagikan dengan porsi yang sama besar. Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas bumi besar 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dibagi menjadi 0,1% dibagi ke provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagi ke kabupaten atau kota penghasil, 0,2% dibagi ke seluruh kabupaten atau kota di provinsi tersebut. B. Dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. C. Dana alokasi khusus atau DAK merupakan jenis dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. 6. Akuntansi pengakuan dan pengukuran piutang. Pengakuan piutang pemerintah, piutang dapat diakui pada saat diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan, telah diterbitkannya surat penagihan sampai akhir periode akuntansi belum dilunasi. Transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih meliputi transaksi pungutan seperti piutang pajak, piutang retribusi,
transaksi peringatan seperti pemberian pinjaman dan penjualan, transaksi transfer seperti piutang transfer dari pemerintah pusat dan piutang transfer dari daerah lainnya, transaksi tuntutan kegiatan seperti tuntutan kerugian kepada bendaharawan. B. Pengukuran piutang pemerintah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. A. Piutang pendapatan dapat diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai tanggal pelaporan akhir periode. B. Piutang pemberian pinjaman diukur sebesar jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dengan menghitung adanya bunga, denda, dan biaya pinjaman lain yang dinyatakan dalam perjanjian. C. Piutang dari penjualan diukur sesuai dengan perjanjian penjualan yang sampai dengan akhir periode pelaporan masih terutang. Do. Piutang yang timbul karena kemitraan diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. E. Piutang yang timbul dari pemberian fasilitas dihitung sebesar fasilitas yang telah diberikan dikurangi dengan uang muka yang telah diterima. F. Piutang transfer diukur sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal periode pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. G. Piutang ganti rugi diukur sebesar nilai yang akan ditagih berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Penyajian dalam neraca dan CALK. Penyajian akun piutang pemerintah daerah dalam neraca masuk dalam kelompok aset lancar. Dan penggunaan akun piutang pemerintah daerah dalam catatan laporan keuangan atau CALK. Kebijakan akuntansi yang pengukuran piutang. Penjelasan lebih lanjut khususnya yang terkait dengan kualifikasi piutang pemerintah, kebijakan dalam menentukan penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih pada setiap akhir periode pelaporan. Oke guys, karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri